Kita awali informasi pertama dari nasib Usman Sabtaodang di pemilu kali ini. Menanggapi putusan KPU yang meminta Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai jika ingin maju sebagai caleg DPD, kuasa hukum Oso menyatakan bahwa Ketua DPD itu menolak untuk mundur dari kepengurusan Hanura. Selain menuding KPU tidak independen, kuasa hukum Oso juga menyebut KPU telah melakukan pembangkangan atas konstitusi. Sementara peneliti Perludem memuji putusan KPU yang dinilainya telah melaksanakan putusan MK. Perludem pun menyarankan agar Usman Sabta legowo mundur dari kepengurusan Hanura jika ingin mengabdi di DPD 5 tahun mendatang. Makanya menurut saya apa yang dilakukan oleh KPU ini adalah sebetulnya jalan tengah yang bisa dilakukan untuk kemudian melaksanakan juga putusan PT UN dan juga untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan MK tidak bisa diabaikan. Dan kalau KPU kemudian memasukkan calon anggota DPD yang tidak memenuhi syarat, hasil pemilunya bisa dipersoalkan loh konstitusionalitasnya, Mbak Putri. Bagaimana kemudian orang yang sudah tidak memenuhi syarat tapi kemudian masuk menjadi calon. Nah, terkait dengan pencalonan Pak Oso misalnya, menurut saya ini problem yang sederhana saja sebetulnya. Karena memang ada dua putusan peradilan yang memang harus diikuti dan itu ada potensi ketidaksejalanan putusan itu, maka silakan saja kalau memang masih mau menjadi masuk ke dalam DCT, ya syaratnya harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai. Tapi kalau tidak mau tentu tidak bisa dimasukkan oleh KPU, begitu saja. Pak Oso tidak harus mundur karena putusan PT UN itu sudah sangat jelas. Sangat jelas bahwa rejim sekarang kan harus tunduk pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2011. Berarti kalau KPU tidak mau melaksanakan putusan petun, sama saja KPU telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sebagai wasit dia tidak independen. Ada beberapa orang-orang datang ke sana menekan KPU. Siapa para itu? ahli tata negara banyak, ada Perludem, ada dari ini datang ke sana. Kita nggak pernah protes, menekan KPU. harus begini. Loh, kok dia tunduk pada itu gitu loh. Kita aja nggak diajak bicara sama dia tim hukum. Kita mau datang juga mengemis-ngemis, baru dikasih. Sudah jelas, kalau kami tidak akan mau administrasi itu kan Pak Oso tidak akan mau mundur. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum memberi tenggat waktu sampai 21 Desember kepada Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai. KPU telah menyerahkan surat pemberitahuan tersebut. Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan surat peringatan itu telah diserahkan ke Oso 10 Desember yang lalu. KPU menyatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan putusan MK yang menyatakan calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus partai politik. KPU meminta Oso untuk mematuhi aturan tersebut. Kami ya tentu meminta kepada setiap bakal calon anggota DPD yang sebagai pengurus partai politik tanpa terkecuali ya sebelum penetapan daftar calon tetap ini harus menyerahkan surat pengunduran diri ya ataupun pemberhentiannya 1 hari sebelum DCT ditetapkan yang kemarin itu ya. Itu sebagaimana dimaksud dalam surat 1043 perihal syarat calon anggota DPD tanggal 10 September yang lalu. Nah, putusan MA peraturan KPU nomor 26 tentang perubahan kedua tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Maka kami meminta kepada Pak Usman Sabta sebagai Ketua Partai Hanura ya, Ketua Umum, untuk melengkapi juga sampai batas waktu tanggal 21 Desember.